Kondisi cuaca panas ekstrim yang membuat banyak petani gagal panen berdampak pada meroketnya harga kebutuhan pokok seperti sayur mayur di sejumlah pasar tradisional. Naiknya harga cabai menjadi salah satu bahan utama masakan dikeluhkan pedagang dan kondisi ini membuat daya beli masyarakat turun. Saya akan menjelaskan sebenarnya seperti apa dan kenapa harga cabai terus naik. Nah, kalau bicara mengenai cabai, yang menarik adalah sebenarnya kita bicara mengenai dari mana cabai. Cabai ini berdasarkan dari riset saya dari beberapa negara lain, yaitu dari Peru, gini ya, Peru, kemudian juga negara-negara misalkan Peru nih ya, Peru, kemudian juga Meksiko, dan beberapa negara Latin. Ini datang ke Indonesia di abad ke-16, terutama di Asia Tenggara. Nah, kalau bicara mengenai cabai sendiri, sebenarnya itu bukan tanaman asli Indonesia, seperti saya katakan tadi. Tapi Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara produsen cabai terbesar di dunia, karena konsumsinya juga besar. Nah, ini salah satu kenapa harga cabai juga makin pedas. Kalau kita lihat sebenarnya kenapa makin pedas, salah satunya menjadi barometer cabai itu pedas adalah yang disebut dengan Scoville Heat Unit. Saya juga baru tahu nih ya, saya baru riset atau biasa dikenal SHU, bukan simpanan hasil usaha. Tapi ini adalah Scoville Heat Unit, ini merupakan salah satu barometer tingkat kepedasan cabai. Berdasarkan data yang saya dapatkan dari FAO, ini data yang paling pedas adalah cabai rawit. Cabai rawit ini tingkat SHU-nya ini berkisar antara 100.000 hingga 250.000 SHU. Jadi kalau kita makan gorengan, berapa banyak cabai rawit yang bisa kita konsumsi, sekali makan itu sangat ditentukan oleh rasa SHU-nya. Nah, harga cabai itu tembus 100.000. Ini menarik kalau kita bicara mengenai harga cabai. Salah satu yang saya dapatkan dari data BPS ini terkait dengan tingkat produksi dan konsumsi cabai ya. Untuk tahun 2022 di tahun lalu, kita bicara ini tingkat konsumsi cabai. Kita bicara konsumsi cabai merah besar ya. Ini mencapai 600.000, 630.056 ton. Ini 630.056 ton. Jumlahnya banyak sekali ya konsumsi cabai Indonesia. Kemudian yang kedua kalau kita bicara mengenai cabai rawit. Nah, ini cabai rawit nih berapa konsumsinya di tahun 2022 lalu ya? 2022 lalu kita konsumsinya mencapai sekitar 569.650 ton. Ini jumlah ini naik 7,86% dari tahun 2021. Ini jumlah yang cukup signifikan dan sekarang tadi beritanya tembus 100.000 per kilogram. Nah, kalau bicara mengenai 100.000 per kilogram ini sebenarnya permasalahannya di mana ya? Kalau kita lihat sebenarnya sejumlah daerah yang paling utama produksi cabai itu kalau Jawa Timur, berdasarkan data dari Bappenas di tahun 2022 lalu, ini 2022 lalu tingkat produksinya itu mencapai 36,17%. Kemudian provinsi Jawa Tengah, Jateng, ini produksi cabainya itu mencapai 14,54%. Lalu yang terakhir adalah Jawa Barat. Jabar, ini produksi cabainya di seluruh Indonesia itu menyumbang 13,7%. Nah, ini jumlah Jawa Timur seperti ini. Lalu kenapa harganya semakin naik ya? Padahal kalau kita lihat kita adalah salah satu negara penghasil cabai terbesar di dunia atau terbanyak di dunia. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Kalau kita lihat ini harga cabai sebenarnya pemerintah melalui Bappenas di tahun 2022 lalu, ini Badan Pangan Nasional, ini sudah menerbitkan peraturan pemerintah melalui Bappenas itu nomor 11 di tahun 2022. Ini terkait dengan harga acuan beli produsen dan harga acuan jual konsumen. Ini harga acuan ini. Berapa sebenarnya harga daripada cabai? Kalau kita lihat dari harga acuan ditetapkan oleh Bappenas sendiri, ini harga cabai merah keriting. Ini cabai merah keriting ya. Merah keriting. Ini harganya itu tidak sampai 100.000 harusnya. Di sini tuh dijual harga di produsennya, produsen 22.000 hingga 29.000 rupiah ya per kilogram. Kemudian di konsumen
konsumen ini harganya 37 hingga 55.000. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai cabai rawit sendiri nih ya, kita dapatin informasi cabai rawit ini kalau dari peraturan tadi dari Bappenas sendiri, cabai rawit itu di tingkat konsumen untuk cabai rawit ini harganya berkisar di harga 40.000 hingga 57.000 rupiah per kilogram. Sementara untuk tingkat produsen itu di harga 25 hingga 31.500 ribu rupiah. Tapi kenapa harganya bisa sampai 100.000? Kalau kita bicara kenapa 100.000 itu pasti banyak variabel dan faktor yang menentukan ya. Seperti misalnya kita bicara mengenai iklim tadi ya, cuaca ini faktor penentu karena cuaca El Nino, kemudian juga kemarin sempat ada banjir, kemudian juga masalah distribusi ini masih menjadi salah satu hal yang selalu menjadi pertanyaan karena cabai itu dikonsumsi seluruh Indonesia. Jadi bayangkan dari Jawa Timur dikirim ke Papua, dari Jawa Barat dikirim ke Maluku, pasti ada biaya untuk transportasinya dan ini merupakan salah satu yang harus dibenahi pemerintah. Lalu yang menarik lainnya adalah bagaimana pemerintah juga bisa melakukan kerjasama dengan memberikan, kalau kita bicara mengenai pemetaan ya, pemetaan bagaimana sih sebenarnya pemetaan yang tepat, karena kalau kita tadi lihat jumlah produksinya yang ada di Jawa Timur, apakah di Jawa Timur ini masih merupakan salah satu sentra, kemudian apakah tidak bisa dikembangkan di luar Pulau Jawa misalkan. Kalau saya baca juga tadi ada di Sumatera Utara, tapi kalau misalkan di Sumatera Utara masih kurang, bisa untuk wilayah lain, meskipun juga kalau kita bicara cabai merupakan salah satu hal yang utama karena kebutuhan kita sangat besar terhadap konsumsi makanan yang pedas.